Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Pitrawati, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan, yang beranggotakan yang pertama yaitu Reva Sulistiani sebagai pemateri pertama, yang kedua yaitu Evita Neviana sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Eka Putriani sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat Nortalina Dwi Payana sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Sulistiani. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. A. Integrasi. Pengembangan sistem harus mempertimbangkan tingkat integrasi yang sesuai bagi organisasi yang membutuhkannya. Ada dua jenis tingkat integrasi yang bisa digunakan sebagai patokan, yaitu yang pertama ada sistem yang tergandeng erat. Sistem yang tergandeng erat atau tight couple system adalah suatu sistem yang basis datanya terkoneksi erat. Yang kedua, sistem yang tergandeng lunak. Sistem yang tergandeng lunak atau loosely coupled system adalah suatu sistem yang antara basis datanya tergandeng tidak secara erat, melainkan lunak. B. Format tatap muka. Layar tampilan format tatap muka atau layar tampilan atau user interface tentu saja harus dibuat yang baik agar nyaman dan mudah digunakan. C. Kekuatan kompetitor. Apabila kompetitor organisasi sudah menerapkan sistem informasi manajemen yang canggih, tentu saja sebaiknya sistem informasi yang dikembangkan tidak kalah modern dengan para pesaingnya. Yang D. Kualitas informasi yang dikehendaki. Tentu saja semua organisasi menghendaki informasi yang berkualitas baik. Kualitas yang dibutuhkan akan berbeda-beda sesuai dengan organisasinya. E. Kebutuhan sistem. Dari aspek-aspek sistem, ada 6 faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat sistem informasi manajemen. Yang pertama ada reliabilitas sistem, yang kedua kemudahan atau availability, yang ketiga ada pemakaian tak mengalami, yang keempat keluasan, yang kelima jadwal instalasi, yang kelima harapan umur sistem, yang keenam kelemahan dipelihara. F. Pengolahan data. Dari aspek pengolahan data, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada volume data yang diolah. Banyak atau sedikitnya data yang diolah akan mempengaruhi desain sistem informasi manajemen yang akan dibuat. Yang kedua, kecepatan komputasi yang dibutuhkan. Ada beberapa aplikasi yang membutuhkan prosesor berkecepatan tinggi, tetapi ada pula yang tidak demikian. G. Faktor organisasi. Ada 4 aspek. Ada 4 aspek organisasi yang harus diperhitungkan karena turut mempengaruhi perancangan sistem informasi yang dibuat, yaitu ada yang pertama jenis, yang kedua model organisasi, yang ketiga ukuran, yang keempat gaya manajemen organisasi. H. Kebutuhan untung rugi. Organisasi berupa perusahaan yang bersifat profit oriented akan berbeda dengan organisasi birokrasi, pemerintah yang bersifat pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terlalu memikirkan untung rugi. I. Faktor manusia perusahaan. Bergerak di bursa efek jelas mempunyai kualifikasi sumber daya manusia yang berbeda dengan perusahaan pabrik sepatu. Faktor sumber daya manusia ini akan mempengaruhi model kecanggihan sistem informasi manajemen yang akan dibuat. J. Masalah hukum. Saat menggunakan perangkat keras ataupun lunak, diperhatikan pula masalah hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Neviana, saya pemateri kedua yaitu Master Plan Sistem Informasi. Di dalam sebuah organisasi yang besar, tidak semua pimpinan unit kerja mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya sistem informasi manajemen. Dengan demikian, seringkali di dalam sebuah organisasi, masing-masing unit kerja menerapkan sistem informasi manajemen sesuai selera masing-masing pimpinannya. Ada unit kerja yang sudah mengimplementasikan sistem informasi manajemen secara maju dan modern. Tetapi di saat yang sama masih ada unit kerja yang pimpinannya belum merasa perlu mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Masing-masing melakukannya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya,
Masing-masing unit kerja berkembang dengan polanya sendiri. Satu dengan yang lain tidak terkoordinasi baik sehingga akan sulit diintegrasikan menjadi sebuah sistem yang mantap. Perkembangan tidak terarah tersebut membawa dampak yang sangat merugikan, antara lain 1. Ketidakseragaman baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang mengakibatkan sulitnya membangun kerja sama antara unit sistem informasi tersebut. 2. Terjadinya banyak duplikasi data yang mengakibatkan pemborosan sumber daya. 3. Munculnya inkonsistensi data antara unit kerja satu dengan yang lain. Kerugian-kerugian di atas muncul akibat tidak adanya master plan atau rencana induk. Pengembangan sistem informasi manajemen yang terpadu dirancang sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun sebuah master plan yang sistematis dan terarah. Adapun tujuan pengembangan master plan adalah sebagai berikut. 1. Penetapan tujuan-tujuan secara jelas yang ingin dicapai dengan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan organisasi yang bersangkutan. 2. Koordinasi di bidang pengembangan sistem informasi manajemen di antara unit-unit kerja yang ada di lingkungan organisasi, sehingga dapat terhindar dari duplikasi maupun pemborosan sumber daya yang ada. 3. Penetapan tahapan langkah-langkah pengembangan sistem informasi manajemen yang sistematis di lingkungan organisasi yang bersangkutan. 4. Adanya petunjuk yang jelas tentang kebijakan pengembangan sistem di setiap unit kerja yang ada di lingkungan organisasi. Hal-hal yang harus dirumuskan dalam penyusunan suatu master plan antara lain adalah 1. Pentahapan pengembangan modul sistem. 2. Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. 3. Sumber daya manusia yang harus disiapkan. Dan 4. Anggaran yang diperlukan. Pada dasarnya, pengembangan suatu sistem informasi adalah usaha otomasi administrasi suatu organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alatnya. Jadi, prosedur administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang akan dilakukan dengan komputer baik sebagian maupun seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putriani, NPM 19510203. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang metodologi pengembangan SIM. Untuk mengembangkan sistem informasi manajemen di dalam organisasi, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan metodologi siklus hidup pengembangan sistem atau SHPS, yang disebut juga dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Yang kedua yaitu metode proving dan metode pengembangan proses cepat atau disebut juga dengan Rapid Application Deployment atau RAD. Masing-masing metode mempunyai keuntungan dan kerugi sehingga dalam praktik digunakan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang materi selanjutnya yaitu metode siklus hidup pengembangan sistem. Menurut Tremont McClellan pada tahun 1995, dia merumuskan bahwa sistem SHPS terdiri atas 5 fase dengan 4 fase pertama yang disediakan untuk pengembangan dan yang kelima untuk penggunaan sistem fase. Setiap fase sistem membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari pemakai dan teknis informasi. Yang pertama yaitu ada fase perencana. Dimulai dengan analisis sistem, memimpin studi yang dilakukan dengan melakukan berbagai analisis dari berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, teknik, hukum, waktu, dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan perencanaan perlu kita lakukan langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan mengevaluasi masalah, yang kedua itu menetapkan masalah, yang ketiga menentukan tujuan sistem, yang keempat mengidentifikasi keterbatasan sistem, yang kelima yaitu mengadakan studi kelayakan.
Yang kedua yaitu ada fase analisis. Fase analisis ini mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu meneliti kebutuhan pemakai informasi dan menentukan tingkat penampilan sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Singkatnya, tugas utama dari fase analisis ini adalah untuk menentukan secara lengkap jenis-jenis input atau output yang diperlukan. Di dalam fase analisis ini terdapat tahap, yaitu yang pertama, 1. Sosialisasi adanya pengembangan SIM di organisasi. Yang kedua yaitu mengorganisasikan tim panitia. Yang ketiga yaitu menyusun input. Yang keempat, merencanakan kinerja output. Yang kelima, menyediakan proposal desain. Yang keenam yaitu setuju atau tidak menyetujui project desain. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nurtalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtalina Dwi Payana dengan NPM 19510200166. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu materi 4.3.1 bagian C, fase desain. Fase desain adalah fase perancang sistem secara lengkap, baik dari aspek perangkat keras ataupun perangkat lunak. Fase desain ini terdiri dari dua aspek, yaitu perancang proses sistem dan perancang proses data. Fase desain ini terdiri dari 6. 1. Menyiapkan desain sistem yang terperinci. Kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif sistem. Yang keempat, memilih sistem terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Dan yang keenam, setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan sistem. Bagian D yaitu fase implementasi. Fase implementasi ini adalah di mana program ditulis, diuji dan disesuaikan sampai memenuhi kebutuhan pemakai. Tahapan proses implementasi ini sebagai berikut. 1. Rencana implementasi. Kedua, sosialisasi implementasi. Ketiga, menyiapkan hardware. Yang keempat, menyiapkan software. Yang kelima, menyiapkan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketujuh, pelatihan pemakai. Yang kedelapan, masuk ke sistem baru. Yang E yaitu adalah fase penggunaan. Fase penggunaan ini adalah fase di mana sistem informasi manajemen mulai digunakan untuk membantu suatu organisasi. Fase ini mempunyai tahap. Yang pertama yaitu penggunaan sistem yang memiliki tujuan seperti yang direncanakan pada tahap perencanaan. Misalnya CD-ROM atau hard disk berkapasitas besar sebagai usaha untuk mempunyai salinan sistem. Penggunaan sistem ini mempunyai dua, yaitu audit sistem dan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini mencakup 3 kegiatan. Yang pertama yaitu perbaikan kesalahan, yang kedua penyempurnaan sistem, dan yang ketiga peningkatan sistem. Yang terakhir yaitu fase penyempurnaan. Fase penyempurnaan ini adalah fase dilakukannya penyempurnaan yang bersifat besar atau major, misalnya penyempurnaan dari sistem DOS ke sistem Windows. Apabila ini dilakukan, maka siklus hidup pengembangan sistem dapat dimulai dari awal lagi. Metode siklus hidup pengembangan sistem adalah metode yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem. Dengan metode ini, organisasi sistem secara keseluruhan akan dapat memasuki tahapan penggunaan sistem informasi manajemen secara bersama-sama. Baik, itu saja materi dari saya dan teman-teman saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.